Halo semuanya, hai teman-teman di rumah, apa kabar? Atau lagi dimanapun berada? Iya, ketemu lagi sama aku Nyimas Mada hari ini. Apakah seseorang yang sudah lost contact sama kamu atau kekasih kamu yang jauh di sana yang gak ada kabarnya dan sampai saat ini kalian belum putus? Apakah dia dan kamu akan bertemu lagi kelak ya di beberapa minggu ini? Coba kita cek ya. Siapa pacar kamu, siapa kesayangan kamu, sok kamu kuat-kuat ya, sebut di dalam hati. Oke, mari kita buka. Semoga ini bagus. Apakah nanti kamu sama dia akan berjumpa lagi? Sepertinya ini bukan omong kosong sih ya. Ini bener-bener niatan dia sih ke depannya pengen banget gitu. Tapi gimana ya? Masih disibukkan dengan keluarga. Tapi perasaan memang kenceng banget pingin deket sama kamu, pengen cepet-cepet ketemu sama kamu, pengen jumpa sama kamu. Tapi terkendala oleh uang ya. Di sini ada halangan di uang ya, yang membuat kamu bingung untuk bisa ketemu sama dia atau sebaliknya dia seperti itu ya. Atau kamu lagi butuh uang gitu ya. Yang lebih penting dulu saat ini adalah keluargamu. Jadi kamu nanti akan dapat rezeki nih, tapi belum untuk bisa ketemu dengan si dia atau seseorang yang sedang kita baca ini. Dia masih dipakai dulu untuk urusan keluarganya ya, atau urusan pribadi dia. Ketemu nggak sih ya? Itu dia yang sedang dia pikirkan dan yang sedang kamu pikirkan ya. Kedepannya gimana? Masih pelin-pelan loh. Sebenarnya pingin tapi nggak mau. Tapi pingin tapi nggak mau. Kenapa? Kamu pingin sih. Kamu kangen banget nggak tahan gitu ya. Ya namanya orang kangen gimana sih? Sebenarnya dia punya masalah apa sampai dia nggak ngehubungin kamu. Kamu sudah tahu sebenarnya ya. Jadi kita nggak usah cari pembenaran di kartu ngejelek-jelekin dia. Kamu sudah tahu apa yang sedang terjadi sama dia ya. Saat ini orang yang kamu sayangin ini adalah bukan dari orang bujangan, bukan orang dari single ya, bukan dari perawan gadis yang single ya. Tapi di sini adalah orang yang sudah memiliki pasangan, ada yang single parent juga gitu kan. Bingung jadinya. Kenapa bingung? Ya nggak ada waktu. Takut dicariin sama yang sahnya ya. Jadi ruwet-ruwet banget pikiran kalian, nggak bisa nemu, nggak bisa jumpa, akhirnya melamun. Dan udah habis deh waktunya buat melamun gitu ya, sambil nunggu kabar, sambil dengerin atau nungguin kamu kapan bisa menghubungi dia gitu ya. Kedepannya pingin jalan banget sama kamu karena dia udah nggak bisa nahan ya, perasaannya udah kangen banget. Kedepannya mau seperti apa, dia ingin lebih dekat dengan kamu, tapi ya hanya saat ini hanya bisa melamun ya, akhirnya jengkel, kesel, capek dengan pikirannya. Dan juga dia juga terbentur, atau saat ini yang sedang dia butuhkan adalah uang besar gitu ya untuk bisa jumpa sama kamu gitu. Tapi saat ini dia tidak ada orang lain ya, memang hanya kamu, dan dia kangen sama kamu dan dia tidak ingin ada siapapun kecuali kamu. Walaupun saat ini kamu sudah punya pasangan sah dan dia juga mungkin sudah ada, atau mungkin salah satu di antara kalian ya, tapi dia memilih setia untuk kamu ya. Memang seperti itu, bukan berarti dia berkhianat. Di sini ada beberapa yang kita bacakan adalah laki-laki yang memiliki pasangan orang ketiga tapi dia banyak berkhianat. Tapi di sini ini orang netral ya. Jadi dia memang mencintai tidak dia situasinya ya, dia situasinya dengan pasangan sahnya memang tidak baik, banyak konflik, banyak ketidaksamaan dalam pemikiran yang membuat hubungan dia di dalam rumah tangganya penuh dengan himpitan atau kesulitan, banyak keributan. Lalu berjumpa dengan kamu, berjalan dengan kamu ya. Di sini juga dia bingung kenapa dia, karena kamu di sini jauh dan tidak dekat dengan dia yang bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, tapi menghabiskan banyak uang ya untuk bisa jumpa sama kamu. Mungkin kamu ada di luar provinsi atau di luar daerah, harus memakai sesuatu yang
mahal ya biayanya. Perasaan dia sama kamu serius ya, dia serius dengan kamu, sikapnya, perilakunya, hatinya ya, hanya untuk kamu, senang buat kamu. Hari ini dia sedang rindu ke kamu, tapi karena masalah hal tersebut ya, masalah kangen dan rindunya dia ini membuat dia sekarang banyak berubah, banyak diem. Kenapa? Karena dia udah capek ya mikirin bagaimana ataukah nanti ada pertemuan ataukah nanti akan kunjung jumpa gitu ya. Apakah nanti kalian bisa berjumpa, bisa bertemu lagi gitu ya. Ini bisa. Bisa ya teman-teman ya, nanti akan ada waktunya di mana kalian akan berjumpa. Kalau mungkin saya bilang di sini 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan kamu sama dia akan berjumpa ya. Kalian memang berdua terkoneksi banget ya, cinta cinta dan rindunya besar kamu berdua ini ya. Emang terhalang oleh pasangan yang membuat kamu sama dia tidak bisa bebas bergerak maju. Tapi di sini perasaan kamu sama dia benar sama ya. Dan di sini orangnya bukan orang yang stres gitu ya, bukan mencintai orang yang punya banyak cabang, tapi kamu adalah yang terakhir gitu ya. Pasangan sahnya ini memang bermasalah dengan dia dari komunikasi dan selalu ada konflik tentang keuangan dan beberapa hal yang tidak sejalan dengan dia saat ini. Akhirnya dia jatuh cinta kepada kamu dan di sini dia dengan kamu sangat berhati-hati menjaga hubungan ini dan tidak main-main, memang ini untuk serius, untuk pernikahan ya. Dia sudah siap dengan keadaan kamu dijadikan orang keduanya di dalam kehidupan dia berumah tangga nanti ke depannya. Dia sudah siap, apa resikonya dia sudah siap dan kamu sudah siap. Dan mungkin suatu hari nanti di sini ya, dengan istrinya mungkin nanti akan, atau pasangan dengan suaminya nanti akan diberitahu gitu ya. Karena memang di sini saya boleh lihat atau kalian adalah bener-bener kayak jodoh gitu ya. Kayak jodoh memang udah ditakdirkan untuk ketemu, untuk jadi satu gitu. Terus di sini juga keadaannya memang balance ya, kamu sama dia emang ego, emang banyak marahan, tapi bukan pertengkaran yang besar yang membuat kamu menuntut hal banyak kepada dia, tidak, tapi hanya bermanja-manja, hanya memberikan koreksi terhadap perkataannya mungkin ya, karena menuduh kamu yang tidak perhatian. Hanya pertengkaran seperti itu saja yang sebenarnya yang membuat kayak normal lah di dalam hubungan gitu, bukan hal-hal yang besar yang dia yang membuat kalian harus bertengkar hebat, tidak. Jadi kayak kamu tuh gitu ya, kamu kalau ngomong tuh yang kayak gitu, gimana sih ya, untuk hal-hal yang ringan saja, tidak terlalu berat gitu, egoisnya, manjanya gitu, bukan tentang tuntutan-tuntutan yang besar, yang ini ingin dinikahi, dapat ini, dapat itu, enggak. Dia bener-bener sejalan, sekeinginan dengan kamu. Walaupun ya ribut-ribut kecil ya, namanya itu candaan. Sebenarnya dia bercanda sama kamu. Dia pingin tahu apakah kamu setia, apakah kamu perhatian gitu loh. Kamunya marah, baper. Padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Akhirnya dia ngalah lagi. Seperti itulah hubungan kalian. Dan bagaimana di zodiaknya? Apakah ini zodiak milik kamu? Semoga ini bisa resonate ya untuk beberapa orang atau ribuan orang yang menonton videoku malam ini ya. Ini hanya sebagai hiburan semata buat teman-teman. Jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu dipikirin dalam-dalam. Jaga kesehatan, jaga mental, dan selalu tetap ceria untuk afirmasi kebaikan ya. Apapun yang terjadi hari ini dan besok adalah hasil dari buah pikiran kita dan usaha. Tetap semangat, jangan banyak tergoda dengan hal-hal di luar sana dari ucapan dan cerita orang lain. Jaga hubungan kalian dengan baik. Kalau memang ini adalah restu dari semesta, semoga berjalan dengan apa ya, dengan adil gitu ya, dengan kesungguhan kamu sama dia, dan semoga kalian dipersatukan dan juga hubungan dia dengan pasangan sahnya juga diberikan kemudahan ya, agar kalian nanti bertiga bisa hidup bahagia.
Aku nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi seperti itulah yang akan terjadi. Apakah ini akan terjadi di dalam kehidupan nyata? Iya, ada banyak. Beberapa orang mungkin tidak akan percaya, malah akan menuduh aku yang tidak-tidak. Tapi yang sebenarnya terjadi, banyak sekali orang yang hidup bahagia, balance, kalau dia sama-sama mengerti dan tahu posisi, dan juga dia memang cinta yang awalnya memang pasangan sahnya bermasalah ya, memang sangat ngelunjak, banyak sekali menghujat, akhirnya dia butuh pelarian tempat ya yang bisa membuat dia disayang, membuat dia diperhatikan, dihargai, dan itu adalah kamu, dan akhirnya dia nyaman dan dia hanya ingin dengan kamu, dan kamulah orang teristimewa saat ini di hatinya. Oke, ada Virgo, ada Leo, ada Libra, ada Aries, ada Aquarius, ada Cancer, Scorpio, ya, Gemini, Pisces. Oke. Bener-bener The Lovers. Emang kali ini keren banget ya. Aku bilang ceritanya keren sih karena ada loh yang kayak gini. Aku sampai kan gerah ya. Kan gerah di ruangan ini, tiba-tiba ada angin ser, itu wah ceritanya bagus banget, kayaknya bakal jadi kenyataan kan untuk orang-orang yang berhati baik, berhati lurus gitu ya. Emang emang ditakdirkan jodoh, dan ini orangnya mengerti kamu dan dia mengerti kamu, walaupun ada sedikit konflik tapi sama-sama suka saling mendukung ya, walaupun jelek ditutupin, yang besar-besar masalahnya gotong royong supaya cepat-cepat tertutup. Mungkin seperti itu hubungannya ya. Ada Sagittarius. Buat teman-teman semuanya, mohon maaf, semoga ada yang mungkin tersinggung ya. Memang ceritanya seperti itu, silahkan tanya dengan yang lain ya. Memang ada yang seperti ini, ada banyak, dan itu saya temukan di dalam cerita hari ini ya. Ini hanya sebuah kartu, jangan terlalu diambil pusing dan dibawa cerita yang tidak baik negatif keluar sana ya. Diaminkan memang ini terjadi. Kalau memang ini tidak terjadi dalam kehidupan kalian, bagus dong, berarti kalian bukan orang ketiga ya di dalam hubungan. Berarti kamu terbebas dari hukum alam dan semesta. Kok bisa sih? Bukan berarti orang yang jadi pihak ketiga itu mendapat hukuman, tidak. Terkadang mereka itu sudah jodoh ya, jodohnya, takdirnya jadi satu dengan cara yang baik. Tapi kalau ada yang tidak jadi satu gitu ya, berarti ada permasalahan dari awal, udah sering banget banyak masalah ya, ekonomi ya, ribut ya, tuntutan lah apalah gitu ya, akhirnya di hari tuanya menyesal karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan di waktu muda, di waktu awal saat bertemu dan menjalin cinta. Nah kalau yang ini memang beda. Pasti ada ya teman-teman di sini yang dengerin ini jalan ceritanya seperti ini, cuman nggak mau komen. Hey, thank you for watching ya. Sehat selalu, bahagia, dan selamat untuk yang ada di posisi ini, dan semoga Tuhan selalu mencurahkan segala rizkinya, keberuntungannya untuk kita semua, dan kamu yang sedang mengalami hal ini baik-baik ya. Jangan sampai kamu baperan ya dihujat orang langsung kamu menangis-nangis. Tidak. Aku paham, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang memang takdir, ada yang memang tidak. Jadi semuanya tetap selalu positive thinking, siapapun kita dan bagaimanapun kita, semua telah tertulis di dalam takdir kita ya. Jadi kita tidak boleh saling menghujat, menghina siapapun, karena itu adalah takdir setiap manusia berbeda-beda. Pemikiran kita selalu bilang, kenapa sih dia kok mau sama orangnya? Tidak gitu sayang. Karena apa? Yang merasakan dia telah dibimbing oleh takdirnya, telah dikasih jalan oleh takdirnya untuk melewati itu semua. Bukan maunya dia sudah dikoneksikan, benangnya udah ada gitu. Jadi itulah sebabnya dia tidak terlepas dari hal-hal tersebut. Makanya jangan lupa berdoa ya, karena dia selalu jadi pelindung kita dari neraka dunia. Thank you very much. Bye bye semuanya.